today? I hope you all fine. Today, let me praise our God because of His blessing and His kindness for us. Now, let me praise His name. Let me sing together. Let us sing setinggi-tingginya langit. Now, let us pray together. Thank you, God, for your blessing and your kindness so we can wake up from our bed. Today, God, we want to give you our life. We want to give you our heart. Please receive our worship. Please receive our devotion so we can receive everything from you. In Jesus' name we pray. Amen. Now, before we listen the word of God, let me sing together. Let us sing firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita meminta hikmat daripada Tuhan agar segala sesuatu yang kita dengarkan dapat kita terima dengan baik. Yuk anak-anak, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, bantu kami agar segala sesuatu yang kami dengarkan dapat kami terima dengan baik. Dan firman Tuhan tersebut dapat hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami semuanya hanya untuk Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Allah akan merendahkan orang yang sombong. Anak-anak, sombong merupakan sikap di mana kita menganggap ataupun menghargai diri kita secara berlebihan, meninggikan atau menganggap diri kita lah yang paling hebat dari segalanya. Apakah anak-anak pernah mendengar kata raja? Apakah anak-anak tahu siapa si raja itu? Raja
merupakan penguasa atau pemimpin yang tertinggi di dalam sebuah kerajaan. Raja memiliki kekuasaan maupun keistimewaan yang khusus dari yang lainnya. Nah, anak-anak, suatu ketika ada seorang raja merasa sangat terkejut karena raja tersebut mendapat mimpi yang sangat aneh. Ia melihat pohon yang sangat besar, kuat, dan tingginya sampai ke langit, dan menjadi tempat binatang-binatang liar mencari makanan maupun menjadi tempat untuk berlindung. Pohon tersebut memiliki daun-daun yang sangat segar dan sangat hijau. Buah yang dimiliki dari pohon tersebut sangat dinikmati oleh orang-orang, karena memang buah yang dihasilkan dari pohon tersebut sangat enak rasanya. Tiba-tiba anak-anak, raja tersebut mendengar suara yang begitu nyaring yang berkata, "Tebanglah pohon itu dan gugurkanlah daun-daunnya, buang buahnya, dan biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya." Karena merasa aneh dari mimpi tersebut, sang raja memanggil semua orang-orang yang berpengetahuan lebih untuk mengartikan ataupun menjelaskan mimpi yang dimiliki oleh raja tersebut. Tapi anak-anak tahu tidak? Dari semua orang yang dipanggil oleh raja tersebut, tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Wah, anak-anak, kira-kira bagaimana perasaan raja tersebut? Nah, sebelumnya Miss pengen tanya nih sama kamu semuanya. Apakah anak-anak tahu siapa raja tersebut? Iya, benar sekali anak-anak. Raja tersebut adalah Raja Nebukadnezar. Tapi walaupun demikian, ada seseorang yang Tuhan pakai untuk dapat mengartikan ataupun menjelaskan mimpi yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Daniel. Hanya Daniel yang tahu arti mimpi tersebut, karena Allah yang menjelaskan langsung kepada Daniel. Daniel menjelaskan arti mimpi tersebut kepada Raja Nebukadnezar. Daniel berkata, "Raja, engkaulah pohon tersebut. Engkau akan hidup di antara binatang-binatang liar. Engkau akan belajar bahwa Allah adalah penguasa atas kerajaan-kerajaan manusia yang ada di dunia ini. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya." Anak-anak, tahu tidak? Raja Nebukadnezar merasa tidak terima akan hal tersebut. "Ah, masa sih? Aku kan seorang raja. Aku berkuasa. Masa sih akan seperti itu? Wah, lihat itu Babel. Babel itu besar. Dengan kekuatan kuasaku dan demi kemuliaan kebesaranku, aku bangun Babel menjadi kota kerajaan." Nah, karena Raja Nebukadnezar sombong, anak-anak, ia pikir dirinya itu lebih penting dari Allah. Belum selesai Raja Nebukadnezar berbicara, tiba-tiba Allah berkata dari surga kepada raja tersebut. Allah mengulang kembali apa yang telah Daniel katakan kepada Raja Nebukadnezar. Seketika itu juga terjadilah apa yang dikatakan Daniel terhadap Raja Nebukadnezar. Kita dapat lihat firman Tuhan di dalam Alkitab kita, di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-32. "Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu,
Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Anak-anak, setelah Raja Nebukadnezar hidup seperti binatang, Raja Nebukadnezar bertobat. Raja Nebukadnezar kembali memuliakan dan memuji nama Tuhan kita. Anak-anak, sama seperti pada saat kita yang sedang terjadi pada saat ini. Anak-anak tahu semuanya, saat ini yang terjadi adalah bahwa ada virus corona yang sedang menyerang seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Anak-anak, begitu banyak orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Begitu banyak orang yang kaya, begitu banyak orang yang pintar. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat menghalau ataupun menghentikan virus tersebut hingga sampai saat ini. Jadi anak-anak, apa yang perlu kita sombongkan dari kehidupan kita? Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Baik itu kekayaan, baik itu kemampuan, baik itu kelebihan kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita punya, semuanya asalnya dari Allah kita. Allah yang merupakan raja dari segala raja, yang merupakan raja yang kekal. Untuk itu anak-anak, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Karena kita memiliki Allah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Demikian juga raja. Karena Allah yang lebih berkuasa dari segalanya daripada raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Anak-anak, Allah tidak menyukai anak-anak yang sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan Allah akan menghukum, Allah akan merendahkan orang-orang yang berbuat sombong, yang menganggap dirinya lebih hebat dari segalanya. Untuk itu anak-anak, mari kita semua mempergunakan segala sesuatu yang telah kita punya, yang telah kita miliki hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ingat anak-anak, segala kemampuan yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, segala kehebatan yang dapat kita lakukan, ingat, biarlah hanya Tuhan yang dapat dimuliakan. Biarlah hanya Allah yang menerima pujian. Karena Allah kita adalah Raja dari segala raja, Raja yang kekal. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat selalu kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita ingat bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu yang kita miliki. Untuk itu tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus selalu merendahkan diri kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Raja dari segala raja. Untuk itu anak-anak, tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita punya. Mari anak-anak, kita bernyanyi memuliakan Tuhan dengan pujian berikut. Dia benteng perisai.
verse today diambil dari Yesaya 2 ayat 17. Mari anak-anak kita ucapkan bersama-sama. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. In English, Isaiah 2 verse 17. The arrogant man will be brought low and human pride humbled. The Lord alone will be exalted in that day.